Ustadz, suami saya kenapa ya udah nggak sayang lagi? Satu. Ustadz, kenapa sih istri saya ini ngomel-ngomel mulu, kasar banget sekarang? Dua. Ustadz, kenapa ya kok dia kok deket banget sama teman SMA-nya? Tiga. Anak saya itu candu banget gadget, sholatnya udah males-malesan. Empat. Ya Allah Ustadz, mertua saya rese banget ya, banyak banget ngaturnya, bingung saya. Lima. Enam. Ya Allah Ustadz, tuh ipar kalau bisa jangan tinggal di sini apa ya? Bikin masalah aja, ribut saya sama ipar. 6. Tuh, dari semua masalah rumah tangga yang ujung-ujungnya sayang udah nggak sanggup lagi, cerai. Dari semua masalah itu ada satu yang menjadi akar kenapa itu muncul. Kenapa muncul masalah yang membuat kita akhirnya karam? Karena hilangnya keberkahan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, dan doa inilah dasar kita menjalani pertama kali berumah tangga. Siapa yang memahami makna doa ini, maka dia mencari awal-awal rumah tangga dengan cara benar. Rasul kalau berumah awal orang nikah apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan untuk kalian dan semoga kalian dikumpulkan dalam kebaikan, berkah. Suatu hari Aqil bin Abi Thalib disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dia menikahi seorang wanita dari Bani Jushaym. Saat dia menikahi wanita dari Bani Jushaym, tiba-tiba datang kaumnya mengucapkan selamat, dan ucapan selamat kaumnya ini dibenci sama Aqil karena Rasulullah tidak menyukainya. Ini beliau katakan sebagai doa orang-orang jahiliyah. Apa yang diucapkan kaumnya pada saat seseorang menikah? Umumnya kaumnya mengatakan kepada orang baru nikah dengan doa birrifa'i wal banin, birrifa'i wal banin, semoga rukun dan banyak anak ya, semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Sebagian kita masih kayak gini ya. Ini ternyata doa jahiliyah, hukumnya bukan haram. Para ulama tidak mengatakan haram, semua doa baik, tapi makruh. Maksudnya apa? Rukun dan banyak anak bukan itu dasarnya. Maka berkata Aqil, la taf'alu dzalik, jangan lakukan itu, jangan ngomong begitu, saya nggak suka. Kemudian kami bilang, terus kami harus mengucapin apa? Ucapkanlah yang diajarkan Rasul, barakallakum wa baraka alaikum. Atau yang tadi sudah saya ucapkan, barakallaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini dalam riwayat yang lain. Jadi Aqil mengkritik kebiasaan kaumnya yang doanya itu hanya mengucapkan kalimat yang tidak memasukkan keberkahan. Kenapa bukan rukun dan banyak anak? Karena rukun dan banyak anak cita-cita kita, tapi rukun kalau nggak berkah maka awal petaka. Yang penting kan kita nggak ribut. Salah. Abu Lahab sama istrinya rukun. Abu Lahab sama istrinya itu kalau kata anak zaman now the best couple. Kemana-mana gandengan tangan Pak, mesra banget. Bikin yang belum jadi pengen, yang udah jadi pengen lagi gitu, ngelihat mesra. Suatu hari ketika Rasulullah melewati rumah mereka, berkatalah istrinya Ummu Jamil, suamiku, kalau nanti Muhammad lewat lagi depan rumah kita, lihat aku lempari dia dengan kotoran onta. Maka sang suami alias Abu Lahab berkata, duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. So sweet. Relationship goals. Romantis nggak? Rukun nggak? Rukun. Tapi lihat ujung dari rumah tangga ini. Saya naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab.
kami lemparkan Abu Lahab ke neraka. Begitu juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Rukun si rukun, tapi ujung kehidupannya nyemplung ke neraka, ngeri banget. Makanya bukan rukun dulu, berkah dulu. Kalau konflik ada berkah, naik kelas, makin cinta, makin mesra. Seperti dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribut sama istrinya pernah, sama istri yang seperti Aisyah bahkan pernah terjadi tragedi yang luar biasa ketika fitnah bermunculan disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy bekerja sama orang munafik, ya, menyebarkan kisah hadithul ifki, kisah yang dibuat-buat tentang perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Wah, ini ya bigos di kota Mekah tuh cepet banget nyebar. Ya, lambe turahnya banyak tuh. Cepet tuh. Rasul batinnya sebagai laki-laki gak terima. Akhirnya dicuekin tuh Aisyah, sampai Aisyah merasa bumi ini terhimpit. Ribut mereka, mau marah bingung. Akhirnya Aisyah izin tinggal sama ayahnya dulu. Nggak enak tinggal sama suami, tapi ya kalau anak zaman now dibilangnya dikacangin. Ya, kalau kacang gurih, dikacangin perih. Makanya nggak mau pergi. Ribut. Tapi ujung dari kisah mereka justru happy ending. Ketika Allah menurunkan ayat mentazkiyah bahwa Aisyah sosok yang suci, at-thayyibah lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, itu salah satu sababun nuzulnya, maka ini menjadi sebuah hujah. Sehingga Rasulullah pun tahu istrinya bebas dari tuduhan tersebut, mesra lagi, justru makin akrab, makin cinta. Aduh, yang kemarin tuh salah paham tuh. Kalau berkah, karena berkah. Banyak anak banyak tapi nggak berkah, maka ujung-ujungnya jadi penyebab stroke pertama orang tua. Stres banget kalau pulang. Ada klien saya kalau mau pulang kantor anaknya 3, selalu nelpon saya dulu, minta sugesti dulu. Ustadz, aduh, kira-kira laporan apa lagi dari tetangga nih Ustadz, ya Allah. Nah, pertama kemarin habis nabrak orang jalan tol. Itu anak kedua, dia habis dikeluarin dari sekolah. Yang anak ketiga habis nyolong mangga tetangga. Ada aja laporan, stres. Deg. Karena nggak berkah, bukan banyak anaknya, berkahnya dulu. Karena kalau nggak ada anak pun, lihat Rasulullah dengan Aisyah tak ada anak, Rasulullah dengan Hafsah tak ada anak, Rasulullah dengan Saudah tak ada anak. Rasulullah hanya punya anak dari 2 istrinya, Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Di luar istri yang lain tak ada anak, tapi rumah tangga mereka berkah. Jadi berkah itulah yang harusnya dicari. Karena kalau anak itu berkah, Masya Allah, itu menjadi investasi termahalnya orang tua. Di dunia kita dapat DP-nya, kebahagiaan di masa tua. Siapa yang ingin berinvestasi, investasi terbaik bagi kita itu adalah anak yang soleh. Di masa tua dijamin mendapatkan kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Ada ibu dan bapak yang kerja pontang-panting, ya, sampai meninggalkan anaknya. Ketika ditanya, kenapa sih Pak kerja begini amat? Demi masa depan saya, Pak Ustadz. Saya nanti di masa tua kan gak pengen ngerepotin anak-anak, jadinya saya harus kerja. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena anak soleh tak pernah merasa dibebani ketika orang tuanya sudah tua.